Kembalinya Raja Serigala. Bab 131 Keputusan Xionghu. Xuantian mengalahkan Xiong Feng, yang menduduki peringkat kedua dalam peringkat bawah tanah kota Dongjiang, dengan hampir satu gerakan, dan moral keluarga Wang pun meningkat untuk sementara waktu. Di sisi lain, semua orang di pihak Yuan Chengjiu tampak berdebu dan kotor. Awalnya, mereka mengira Xiong Feng akan mampu mengalahkan Xuantian. Lawan terbesar mereka kali ini adalah Lei Zanlong. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka tidak dapat menahan kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Xuantian. Dewa Perang Xuan, hebat sekali, hebat sekali. Wang Dongshan dan Wang Zicheng sangat gembira. Yuan Chengjiu, saya memenangkan permainan pertama. Jangan lupa taruhannya. Ini adalah permainan terbaik dari 3 permainan. Selama saya memenangkan 1 permainan lagi, kita akan menang. Yuan Cheng menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Wang Dongshan, jangan khawatir, aku, Yuan Cheng, mampu membelinya. Benar sekali. Bukankah ini permainan yang kalah? Tentu saja Tuan Yuan mampu menanggungnya. Wang Dongshan menyeringai. Tatapan mata Xuantian yang tajam menatap ke arah keluarga Yuan sekali lagi, nadanya dingin dan meremehkan. Apakah ini ahli yang diundang keluarga Yuanmu? Dia terlalu lemah. Aku bahkan merasa seperti sedang dihina karena bertarung dengannya. Yuan Chengji dan kelompoknya tampak sangat tidak senang, tetapi itu bukan karena orang yang mereka undang terlalu lemah. Namun Xuantian ini terlalu kuat, begitu kuatnya hingga tidak normal. Siapa lagi yang berani naik ke panggung? Bertarung denganku, Xuantian. Untuk sesaat, terjadi keheningan di antara para hadirin, dan tidak ada seorang pun dari keluarga Yuan yang mengambil tindakan apapun. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Kenapa kau pengecut dari keluarga Yuan, kau bahkan tidak punya keberanian untuk melangkah ke atas panggung? Melihat tak seorang pun bersedia naik ke panggung, secerca rasa jijik terpancar di mata Xuantian. Kata-katanya penuh dengan provokasi. Melihat tidak ada seorang pun dari keluarga Yuan yang mengambil tindakan, Wang Dongshan dan Wang Zicheng segera melompat keluar dan berbicara. Xionghu, aku ingat kau pernah berkata ingin menghajar Master Lei sampai babak belur, bukan? Apa? Sekarang kamu punya kesempatan, kamu tidak berani naik panggung. Wang Dongshan berkata sambil tersenyum. Wang Zicheng juga tertawa dan berkata, ayah, apa yang kamu bicarakan? Xionghu, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat bawah tanah kota Dongjiang, merasa takut. Kakaknya dipukuli hingga setengah mati, tetapi dia ingin menjadi pengecut. Benar sekali. Bagaimana mungkin seorang pecundang sepertimu yang tidak berani berkata apa-apa saat melihat pacarnya dirampok berani naik ke panggung? Ayah dan anak keluarga Wang itu seperti sedang melakukan cross-talk, bergantian berbicara. Xionghu di antara penonton sangat marah sehingga dia mencoba untuk bergegas keluar beberapa kali, tetapi dipegang erat oleh Xiong Feng. Kakak, jangan pergi, kamu bukan tandingan Xuantian. Xionghu menggertakkan giginya dan tiba-tiba berbalik, Tuan Yuan, maafkan aku dan saudaraku mengundurkan diri dari duel ini. Apa? Yuan Chengjiu dan yang lainnya menjadi pucat seperti kertas. Xionghu ini pasti tahu bahwa dia bukan tandingan Xuantian dan berencana untuk melarikan diri. Begitu Xionghu mundur, moral keluarga Wang pasti akan meningkat, sedangkan moral mereka akan hilang setengahnya. Maafkan aku berutang budi padamu. Aku akan rela mengorbankan apapun yang terjadi di masa depan untukmu. Xionghu tidak membuang waktu. Dia menggendong adiknya di punggungnya, menahan ejekan dari keluarga Wang, dan berjalan menuju gerbang. Chen Fan, yang sedang bermain Candi Krus Saga, tiba-tiba berhenti. Ini adalah pertama kalinya dia gagal menyelesaikan level dalam waktu yang ditentukan. Melihat punggung Xionghu, Chen Fan tersenyum tipis. Melihat Xionghu segera pergi, Ah Jiao langsung naik ke pelukan Lei Zanlong. Tuan Lei, saya bilang dia orang yang tidak berguna. Lei Zanlong tertawa keras dan mengusap Ah Jiao. Xuantian, lanjutkan. Xuantian tidak membuang kata-kata dan menatap ke arah keluarga Yuan dengan tenang. Chen Fan, naik ke panggung dan bertarung. Suaranya bagai bunyi lonceng yang keras dan gemuruh guntur, menggetarkan gendang telinga setiap orang yang hadir, berdengung. Tidak mungkin Xuantian akan membiarkan Chen Fan pergi. Ketika dia mengetahui bahwa dia datang ke kota Dongjiang untuk menangkap Chen Fan, dia telah berdebat dengan gurunya Lei Zanlong, berpikir bahwa ini adalah pemborosan bakat. Hanya Chen Fan, apakah dia perlu ikut dengan Lei Zanlong? Dia bahkan membenci Miyamoto Heiji dari lubuk hatinya. Sungguh memalukan bahwa jenderal hebat dari keluarga Chen dikalahkan oleh Chen Fan. Pertarungan ini tidak dapat dihindari. Bab 132 Chen Fan terungkap. Xuantian menatap Chen Fan dengan tatapan tajam. Chen Fan, Tuan sangat menghargai Anda dan berkata bahwa Anda adalah pemain taruhan dari keluarga Yuan. Tapi menurutku tidak, karena menurutku kamu sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Saya telah menyelidiki perbuatanmu. 5 tahun yang lalu, kamu dipaksa oleh ayah dan anak keluarga Wang untuk melarikan diri ke kota Dongjiang dan kemudian ke kota Sanjiang, di mana kamu menjadi menantu keluarga Xia. Saya datang untuk mencarimu tahun itu, tetapi kamu telah melarikan diri terlebih dahulu. Selama 5 tahun sejak kau melarikan diri, aku datang ke kota Sanjiang berkali-kali untuk mencarimu, tetapi kau tidak pernah kembali. Jangan lari lagi. Kau tidak bisa lari dari takdirmu. Kau tidak bisa mengalahkan Nyonya Han. Chen Fan,
yang duduk di antara penonton, sedang memainkan game Candi Crush seperti biasa dan sepertinya tidak mendengar kata-kata Xuan Tian sama sekali. Banyak orang dari keluarga Wang sedang mendiskusikan sosok dan penampilan Chen Fan. Bagaimana dia bisa melawan Xuan Tian di atas panggung dengan penampilan seperti itu? Wang Zicheng juga menggosok matanya dan akhirnya melihat penampilan Chen Fan dengan jelas. Yo, bukankah ini Chen Fan? Aku ingat kau sangat hebat di Dream Chasing Shipping Company. Beri kami waktu 7 hari dan suruh kami semua pergi ke makam pecundang Yun Feng dan bersujud kepadanya. Kamu bilang begitu, kan? Kenapa kamu begitu sombong waktu itu? Sekarang kamu bahkan tidak berani kentut saat melihat cucumu. Bao, kau bajingan, kau harus malu. Aku katakan padamu, kita bukan saja tidak akan mendatangi makam si sampah Yun Feng itu dan bersujud kepadanya, aku juga akan mendapatkan izin reklamasi tanah dan meratakan gunung tempat si sampah Yun Feng itu dikubur. Akhirnya permainan berakhir, dan senyuman aneh muncul di sudut mulut Chen Fan. Sudah saatnya aku jujur. Selama 5 tahun terakhir, semua orang mengira dia hanya menantu yang tidak berguna. Tetapi apakah mereka pernah benar-benar memahami diri mereka sendiri? Namun, semua ini tidak penting. Pada akhirnya, mereka membayar harga yang mahal atas penghinaan mereka. Mendesis. Chen Fan menarik kemeja yang dikenakannya dengan keras. Kemejanya langsung robek. Kemudian, tubuh yang terkoordinasi sempurna, penuh bekas luka dan lubang peluru, muncul di depan semua orang. Ledakan. Seluruh penonton meledak lagi. Lei Zanlong tiba-tiba berhenti mengunyah apel yang Jiao masukkan ke mulutnya. Ketika dia melihat bekas luka dan lubang peluru di sekujur tubuh Chen Fan, dia tercengang. Di masa damai, pengalaman mengerikan macam apa yang harus dialami seseorang hingga memiliki begitu banyak bekas luka. Wang Zicheng yang tadinya menyeringai, menutup mulutnya dan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Melihat bekas luka di tubuh Chen Fan, bahkan di tahun-tahun perang, bekas luka itu tidak akan begitu banyak. Dia merasakan perasaan tercekik menyelimuti dirinya. Saat Chen Fan merobek pakaiannya, Yuan Chenggong dan Su Ping bahkan lebih tercengang. Mereka telah bertanya kepada Tao Yue tentang Chen Fan, tetapi ekspresi Tao Yue sangat serius dan dia menjawab pertanyaan mereka dengan tajam. Saya tidak tahu mengapa kamu ingin mati. Mereka tidak mengerti kalimat ini pada waktu itu, tetapi mereka memahaminya sekarang. Keduanya buru-buru berkata, Tuan Chen, tolong selamatkan keluarga Yuan. Su Jiao yang berdiri di sampingnya menatap sosok Chen Fan, pipinya memerah karena malu, dan wajahnya memerah. Tuan, tolong selamatkan keluarga Yuan. Chen Fan berjalan menuju ring dengan wajah tanpa ekspresi. Lei Zanlong, kagetlah. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Ambil foto setiap bekas luka tusukan pisau dan luka tembak di tubuhku, lalu segera kirimkan ke Nyonya Han. Katakan padanya bahwa setiap bekas luka di tubuhku adalah sisa-sisa bencana hidup dan mati di luar negeri dan terlahir kembali dari abu. Katakan padanya jika dia menginginkan sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tuaku, dia bisa mencobanya. Aku akan menemaninya sampai akhir. Lei Zanlong hanya merasakan sesak di dadanya, dan untuk sesaat, dia bahkan merasa tidak bisa berbicara. Chen Fan menyeringai, ikuti saranku, sebaiknya segera kirimkan, kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Xuan Tian, yang berdiri di sampingnya, juga tampak serius saat melihat luka mengerikan di tubuh Chen Fan. Dia juga memiliki luka di tubuhnya, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luka pada Chen Fan. Dia tidak dapat membayangkan pertarungan macam apa yang telah dilalui Chen Fan selama bertahun-tahun hingga meninggalkan luka yang begitu mengejutkan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Chen Fan, jangan gila. Pertarungan cincin belum dimulai. Tidak peduli apa yang telah kamu alami selama beberapa tahun terakhir, kamu bukanlah tandinganku, Xuan Tian. Aku bisa mengalahkanmu 8 tahun lalu, dan aku juga bisa mengalahkanmu hari ini. Bersambung.